Baik, kita lanjutkan fungsi daripada alat NMR untuk alat analisis ya. Jadi, sekali lagi secara umum alat NMR ini digunakan untuk mengidentifikasi struktur molekul ya, struktur molekul suatu senyawa kimia, baik itu hasil isolasi ataupun hasil sintesis. Yang dimana teknologi daripada NMR ini membantu untuk mengidentifikasi ada tiga fungsi secara umum daripada analisis NMR ya. Yang pertama itu adalah mengungkap kerangka karbon hidrogen dan konektivitasnya. Maksudnya di sini adalah kita bisa melihat atau bisa menganalisis ya bentuk kerangka karbon dan hidrogen. Di sini saya highlight kerangka karbon dan hidrogen. Kenapa demikian? Karena secara umum ya garis besarnya itu bahwa senyawa organik itu kan organik itu merupakan senyawa yang terdiri dari atom karbon dan hidrogen. Kalau misalnya saya punya atom karbon dan hidrogen ya, misalnya saya punya metanol ya, COH, kemudian di sini ada hidrogen, kemudian di sini ada hidrogen, dan di sini juga ada hidrogen. Ini kalau misalnya saya punya kerangka struktur metanol yang mengandung karbon dan hidrogen. Maka apa saja yang bisa dianalisis? Yang pertama ya, karena dapat menganalisis lingkungan kimia daripada atom hidrogen dan karbon, maka yang pertama, kalau kita berbicara tentang karbon, maka dia akan memberikan informasi langsung mengenai kerangka karbon dari suatu molekul. Misalnya, oh ternyata ketika kita analisis dengan CNMR muncul hanya satu karbon, ya. Satu karbon. Oh, berarti di dalam molekul kita mengandung ada satu atom C-nya, ya. Kemudian kalau misalkan lingkungan hidrogen, ini bisa memberikan informasi tentang lingkungan hidrogen dan jumlah ya, jumlah inti. Maka kita dapat memperoleh informasi di dalam struktur molekul kita, oh terdapat ada 4 atom hidrogen ya. Ada 4 atom hidrogen. Serta di sini juga kita bisa memperoleh informasi tentang konektivitas, yaitu interaksi antara inti atom yang berdekatan. Ya, yang disebut dengan coupling, mengungkapkan bagaimana atom-atom tersebut saling berhubungan antara satu sama lain di dalam struktur molekul. Saya berikan contoh, semisalkan saya memiliki senyawa etanol dengan struktur CH3 ya, dengan struktur CH3 CH2 OH. Nah, maka ketika kita berbicara konektivitas ya, kalau misalkan saya berikan ini simbol, kalau ini adalah hidrogen A, ini adalah hidrogen B, ini adalah hidrogen C, maka alat NMR itu dia bisa membedakan hubungan antara hidrogen A dengan hidrogen B dan juga hidrogen C. Maka di dalam peaknya nanti konektivitas antara hidrogen A dan B itu bisa akan muncul berbeda sinyalnya ya. Misalnya hidrogen A akan memunculkan satu sinyal ya, satu sinyal. Kemudian hidrogen B itu akan memunculkan 3 sinyal misalnya. Maaf, bukan 3 sinyal tapi 4 sinyal. Kemudian hidrogen C ya, hidrogen C itu akan memunculkan 3 sinyal. Nah, artinya setiap hidrogen dengan lingkungan yang berbeda, dia akan memberikan sinyal yang berbeda sehingga kita bisa menentukan konektivitas antara hidrogen A, B, dan C itu berbeda-beda. Nah, itulah fungsi daripada alat NMR sebagai alat analisis. Oke, poin yang kedua adalah informasi struktur spesifik. Nah, sebelumnya kita dapat mengidentifikasi kerangka strukturnya, apakah ada
memiliki 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, dan seterusnya. Kemudian apakah di dalam setiap karbon itu dia saling terhubung atau tidak? Apakah dia saling berdekatan atau tidak? Apakah dia saling memberikan sinyal yang saling efektif atau tidak interaksinya, ya. Kemudian yang kedua adalah memberikan informasi struktural spesifik. Nah, struktural spesifik yang dimaksud di sini adalah yang pertama itu adalah memberikan data kunci terkait dengan chemical shift. Chemical shift atau pergeseran kimia adalah menunjukkan posisi sinyal pada spektrum yang mencerminkan lingkungan elektronik atom yang berhubungan dengan gugus fungsi suatu atom. Misalnya ya, saya memiliki gugus fungsi karbonil, yaitu C rangkap 2O, itu akan memberikan pergeseran kimia yang berbeda antara ikatan C dengan O yang ada pada alkohol. Begitupun juga akan memberikan lingkungan yang berbeda antara ikatan C dengan O yang berada pada yang berada pada gugus fungsi asam karboksilat atau aldehid, ya, asam karboksilat ataupun ester, ya. Kemudian integrasi. Nah, integrasi ini menggambarkan jumlah proton, ya, jumlah proton yang terikat di dalam suatu atom karbon dan hidrogen yang saling terkoneksi, ya. Semisalkan saya memiliki struktur etanol seperti yang tadi, ya. Ya. Saya memiliki struktur etanol yang di mana ada atom hidrogen yang berbeda jumlahnya, ya. Maka ya, integrasi antara tadi kan ini adalah A, ini B, ini C. Maka integrasi sinyal yang muncul antara proton A, proton B, dan proton C itu akan berbeda. Proton A muncul lebih pendek dibandingkan proton B, yang memunculkan sinyal lebih tinggi dibandingkan proton C. Ini proton A, ini proton B, ini proton C, yaitu dia memiliki tinggi yang berbeda. Tinggi yang berbeda ini ataupun juga luas yang berbeda itu akan menggambarkan jumlah daripada atom hidrogen yang terikat dalam suatu kerangka karbon. Seperti itu. Kemudian ada multiplisitas, ya. Multiplisitas ini adalah pola pemecahan yang terbentuk. Misalkan karena adanya multiplisitas, maka hidrogen A itu akan muncul 1 sinyal, ya. Hidrogen B akan muncul 4 sinyal misalnya, ya. Nah, 4 sinyal. Hidrogen C akan muncul 3 sinyal, ya. Nah, ini jadi setiap lingkungan yang berbeda itu akan memberikan sinyal yang berbeda pula, ya. Oleh karenanya ini adalah fungsi daripada analisis alat NMR itu sendiri. Jadi setiap struktur molekul, setiap kerangka karbon dan hidrogen itu akan memberikan spesifik sinyal yang berbeda. Ya, karena apa? Karena NMR ini dia bisa menganalisis gugus fungsi dan juga menganalisis letak lokasi atom itu sendiri, ya. Kemudian poin yang ketiga adalah teknik lanjutan. Nah, kalau teknik lanjutan ini adik-adik, kita bisa menganalisis secara komprehensif, ya, struktur baik struktur dimensi ataupun struktur 3 dimensi, ya. Yang dalam hal ini ada namanya struktur 2 dimensi itu kita menganalisis dengan Cozy dan Hector. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah membantu menentukan hubungan antara proton yang berbeda antara proton dan karbon. Ya, misalnya posisi sebagai contoh di sini. Saya punya Cozy misalnya, ya. Maka hidrogen yang ada pada posisi A dan posisi B serta posisi C, maka nanti dia karena dia berdekatan atau karena dia berada satu bidang, maka dia akan memberikan sinyal yang setara nanti, ya. Jadi pola splittingnya ini kita akan kita akan bisa deteksi kalau misalnya kita menggunakan NMR 2 dimensi. Apakah misalnya CH3 posisi A dan posisi B itu dia berdekatan atau tidak? Apakah dia berjauhan atau tidak? Itu bisa kita analisis dengan NMR 2 dimensi yang kita sebut dengan Cozy. Kemudian ada depth. Depth ini fungsinya adalah bisa membedakan antara CH3, CH2 dan CH. Jadi setiap struktur daripada molekul yang memiliki gugus CH3 itu akan memberikan sinyal yang berbeda dengan yang CH3 ataupun yang CH2 ataupun yang CH. Kemudian yang
ada namanya NOE, Nuclear Overhauser Effect. Nah, ini digunakan untuk menganalisis struktur 3 dimensi. Apakah dia nanti kiral atau tidak, ya? Seperti ini misalnya, apakah dia kiral atau tidak? Kalau misalnya strukturnya seperti ini, maka kita bisa pastikan bahwa struktur molekul pada C nomor yang saya lingkari ini adalah strukturnya kiral, ya. Seperti itu. Kita bisa menganalisis dengan 2 dimensi dan juga dengan 3 dimensi untuk alat analisis NMR. Kemudian hubungan fungsi instrumen dan prinsip analisis. Yang pertama ada namanya komponen magnet, ya. Magnet ini fungsinya adalah menghasilkan medan magnet. Hubungannya dengan NMR adalah menyebabkan pemisahan tingkat energi inti, ya, menyebabkan pemisahan inti dengan medan magnet yang diberikan oleh medan magnet luar karena adanya inti C dan H, maka memberikan sinyal yang berbeda. Seperti itu. Kemudian ada probe. Probe ini berfungsi untuk mendeteksi hasil resonansi yang terbentuk karena adanya frekuensi medan magnet yang timbul dari medan magnet dan hasil dari interaksi medan magnet luar dengan interaksi yang terjadi di antara atom kita atau sampel yang ada di dalam probe tersebut. Kemudian ada namanya RF transmitter. Fungsinya apa? Menghasilkan pulsa radio, ya. Kemudian dia berfungsi untuk mengeksitasi inti atom sehingga menghasilkan mode eksitasi dan mode keadaan dasar. Kemudian ada namanya receiver, ya, yang berfungsi untuk menangkap sinyal FID. Kemudian dia akan mengubahnya menjadi energi relaksasi sehingga menghasilkan sinyal listrik yang dibaca oleh FTIR tentunya nantinya, ya. Maaf. Yang dibaca oleh Fourier transform. Yang dikonversi nanti menjadi sinyal dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Kemudian ada lock system, ya. Ini fungsinya adalah untuk menjaga stabilitas medan magnet, ya, sehingga mencegah pergeseran frekuensi yang terjadi antar inti atom dengan alat NMR itu sendiri. Kemudian komputer, ada komputer. Komponen komputer ini adalah fungsinya adalah mengolah sinyal yang terdeteksi baik dari gelombang radio serta gelombang decay-nya juga, ya. Itu akan menghasilkan kromatogram yang berupa puncak-puncak, baik itu 1 puncak, 2 puncak, 3 puncak dan lain sebagainya, ya. Jadi itu fungsi daripada bagian-bagian yang ada di dalam alat analisis NMR, adik-adik sekalian. Oke, berikutnya aplikasi, ya. Aplikasi NMR dalam bidang kefarmasian itu sebetulnya sangat banyak, ya. Nah, berikut adalah gambaran-gambaran aplikasi yang bisa diterapkan dalam analisis NMR, adik-adik sekalian, ya. Jadi banyak sekali fungsinya NMR ini dalam bidang kefarmasian, ya. Yang paling yang paling dapat kita manfaatkan di dunia kefarmasian itu adalah identifikasi struktur, elusidasi struktur, kemurnian, stabilitas, penemuan obat, interaksi obat protein, ya, dan banyak lagi, adik-adik sekalian. Baik, terakhir, ya, terkait dengan contoh analisis. Nah, misal di sini saya memiliki acetaminophen atau paracetamol. Kemudian saya ingin analisis dengan NMR. Nah, ketika kita menganalisis dengan NMR, maka setiap gugus fungsi yang ada di dalam acetaminophen itu akan muncul jika dia memiliki atom hidrogen, ya. Kalau kita membacanya dengan HNMR, kalau kita membacanya dengan HNMR, ya. Kemudian ketika kita membacanya dengan CNMR, maka setiap atom yang ada karbonnya dalam struktur kimia paracetamol itu dia akan muncul sinyalnya, ya. Misalnya di sini kita di HNMR dulu. Ternyata ada gugus OH, maka gugus OH itu akan muncul dia di sekian ppm, ya. Kemudian yang NH muncul di sekian ppm. Kemudian yang CH3 akan muncul di sekian ppm. Kemudian yang hidrogen yang ada dalam inti benzena juga akan muncul pada sekian ppm. Yang sinyal yang paling umum itu adalah bahwa sinyal aromatik itu akan muncul pada 6,8 ini, ya, 6,8 ppm atau sekitar, ya, area inilah, ya, area ppm ini. Kemudian amida, ya, amida muncul di sekitaran ini, ya, ya. Jadi ppm ini, ya. Nah, di sini dikatakan 9,2 ppm, ada juga yang 3,5. Ini bergantung daripada
gugus fungsi yang muncul ya. Apakah dia berdekatan dengan benzena, apakah dia berdekatan dengan karbonil, apakah dia berdekatan dengan asam karboksilat nantinya ya. Jadi semua gambaran-gambaran struktur yang ada di dalam sampel kita itu akan muncul di sana. Kalau misalkan kita ingin menganalisis seberapa banyak jumlah hidrogennya, maka kita gunakanlah HNMR. Kalau misalnya kita ingin menganalisis berapa jumlah atom karbonnya, kita gunakan CNMR. Ya, di sini kita cara analisis NMR itu yang pertama ya. Yang pertama tentukan jumlah sinyal dulu ya. Misalnya apakah sinyal proton ataupun sinyal karbon. Proton itu maksudnya hidrogen ya. Kemudian tentukan pergeseran kimia. Kemudian tentukan jumlah integrasi. Jumlah integrasinya akan menentukan jumlah atom hidrogen yang terkandung di dalam struktur molekul kita. Kemudian tentukan multiplisitas atau pola pemecahan. Apakah dia menjadi pola pecahan singlet, doublet, triplet, dan kuartet atau seterusnya. Ya, jadi itu semua adalah proses-proses bagaimana alat NMR itu difungsikan. Kesimpulannya ya, data HNMR itu akan memberikan jumlah sinyal hidrogen, pergeseran kimia hidrogen, integrasi hidrogen, kemudian hidrogen di dalam gugus fungsi tertentu seperti fenolik, amida ya, kemudian aromatik, gugus metil dan lain sebagainya ya. Jadi alat-alat instrumen NMR ini sekali lagi menganalisis berdasarkan intinya, apakah inti karbon, inti hidrogen, inti nitrogen ya. Jadi itu. Jadi prinsip analisis adalah menganalisis inti, kemudian menganalisis jumlah inti atom ya, kemudian menganalisis lingkungan inti. Ada 3 prinsip analisis yang harus adik-adik ingat ya. Seperti itu. Oke. Baik, terima kasih. Jadi itu saja ya untuk materi terkait dengan NMR. Semoga bisa difahami ya. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk mengembangkan obat dan kesehatan adik-adik sekalian. Sampai jumpa. Mohon videonya untuk disimak, kemudian dijawab soal yang diberikan sehingga ilmu yang adik terima itu bisa di-refresh, bisa diingat dan bisa bermanfaat ke depannya. Baik, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.